Sehebat apapun Bu seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, sekolah S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak biar pangkatnya profesor, doktor, SH, MM, MBA. Anak biar kata disebut kiai banget, disebut al-mukarrom, disebut mubalig, selama kemana-mana pakai diarah, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun dia mondar-mandir ke Mekah, umroh setiap bulan dia berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Kata Allah, lihat baik-baik. Saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa nggak biasa Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa. Astagfirullah, Allahu Akbar, ayal ini, ada gempa, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa. Jadi hiasan media saja. Sekarang Richter sekian. Gempa di tempat ini sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang. Jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu thaqalaha. Maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran. Wa qalal insanu, ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu gak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu gak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifasi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita akan bersaksi di hadapan Allah apa yang kita kerjakan pada saat itu. Karena itulah tadi saya katakan, perhatikan kalimatnya, yauma idzil tuhadditsu. Maka setiap yang menginjak, menempel, mengenai kita di bumi akan bersaksi kepada Allah sedang apa kita pada saat itu, saat benda-benda itu jatuh atau mengenai kita pada saat itu. Orang yang bersedekah dengan rizki haram itu seperti orang berwuduk dengan air kencing. Suci atau enggak? Enggak suci, enggak dapat pahala. Sedekah kok dari korupsi. Tapi saya pengen dapat pahala. Oh gampang pahalanya. Jangan korupsi sudah pahala, itu wajib. Jangan nyolong, pahala sudah. Jangan nyopet, sudah pahala. Harus ditutup kemaksiatannya. Ya udah apa-apa korupsi, yang penting hasilnya untuk pondok. Lah ini kan ngajari nyolong namanya. Kebaikan sebesar sehebat apapun, jika ternyata diraih dengan cara yang haram, tidak akan membuahkan kebaikan. Bu, sayang, dengar nih baik-baik ya Bu ya, yang ngerasa dirinya wanita, yang ngerasa diri wanita, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat sama yang bukan mahram, kalian bisa memasukkan 4 laki-laki di dalam rumah tangga kalian, menyeret 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram, yang pertama ayah kalian, yang kedua suami kalian, yang ketiga abang laki-laki kalian, yang keempat anak laki-laki kalian. Itu yang pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Coba kita lihat kehidupan di dunia ini, semuanya tuh benar harus sempurna. Iya, sempurna dalam apa? Ibadah, bukan ngejar dunianya. Karena Nabi SAW saat dia menggapai keridhaan Allah, dunia ngikut kepada Nabi. Ada yang mengatakan Nabi ini orang yang nggak punya. Salah, Nabi ini orang yang paling kaya raya. Ngasih makan orang setiap hari 40 orang pagi, 40 sore, 40 siang, 40 malam, makan semuanya. Ada kepala desa di sini, ada Pak Kuwu. Oi, Pak Kuwu, Pak Kuwu, sehat Pak Kuwu? Pak Kuwu pernah ngasih makan sedesa? Betul nggak? Kenapa yang dituntut Bapak Kuwu?
Pak saya belum dapat bansos, minta sama menteri sosial sono. Yang nyunat dia. Itu kan begitu kan, manusia kan kayak gitu. Maunya tuh nyalahin orang, dia nggak mau ngelihat dirinya sendiri. Kamu kalau kepingin tahu hatinya manusia, lihat tingkah lakunya. Karena tingkah laku manusia itu adalah cerminan daripada hati. Kalau hatinya baik, omongannya baik, gerakan tangan itu baik, gerakan mulut itu baik. Bohong kalau orang itu mengatakan bahasanya mulutku cuman yang gini tapi hatiku bersih. Bohong. Karena Nabi sudah bersabda bahwasannya di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, mulut baik. Baiknya mulut menunjukkan mulut yang ada di hati kita ini baik. Jadi di dalam hati kita itu lengkap anggota badannya sama kayak kita ini. Di hati ada mulut, di hati ada mata, di hati ada telinga, di hati ada kaki, di hati ada kemaluan. Kalau kemaluan di hati rusak, kemaluan di luar rusak. Mulut di hati rusak, mulut di luar akan rusak. Ini cerminan dari hati.